Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Pak Miten tentunya dalam pelajaran matematika. Di pertemuan kali ini kita masih membahas materi sebelumnya, yaitu tentang statistika. Adapun kompetensi dasar yang akan dipelajari pada pertemuan kali ini adalah kompetensi dasar 4.5. Selanjutnya, setelah mempelajari materi hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan min dalam bentuk tabel frekuensi, dalam bentuk diagram batang, dan juga dalam bentuk diagram garis. Baik anak-anak, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan min dalam bentuk tabel frekuensi. Contoh yang pertama yaitu tabel data banyak pengunjung sebuah swalayan dalam seminggu atau dalam 1 minggu. Data tersebut disajikan dalam bentuk tabel frekuensi dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Selanjutnya kita akan menentukan modus dan min atau rata-rata dari pengunjung swalayan tersebut. Yang pertama, modus. Untuk menentukan modus berarti kita lihat nilai yang paling sering muncul atau nilai yang paling banyak muncul. Dalam hal ini banyak pengunjung terbanyak terjadi pada hari apa? Ya, kita lihat pada data atau pada tabel, banyak pengunjung paling banyak itu terjadi pada hari Minggu, sehingga modusnya adalah hari Minggu. Selanjutnya, untuk menentukan min atau rata-rata dapat digunakan rumus jumlah data dibagi dengan banyaknya data. Untuk jumlah data berarti kita jumlahkan data banyak pengunjung dari hari Senin sampai hari Minggu. Berarti dari 110 ditambahkan sampai 405. Kemudian dibagi dengan banyaknya data atau dalam hal ini banyak hari dari hari Senin sampai dengan hari Minggu sebanyak 7 hari. Sehingga jumlah jumlah datanya 1610 dibagi dengan banyak data yaitu 7. Hasilnya kita peroleh rata-rata 230 pengunjung. Jadi modus dan rata-rata pengunjung swalayan tersebut berturut-turut, modusnya hari Minggu dan juga min atau rata-ratanya 230 pengunjung. Baik, kita ke contoh soal yang kedua, yaitu tentang nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD. Disajikan dalam bentuk tabel frekuensi berikut ini. Jadi tabel ada beberapa ya, ada yang tabelnya kiri dan kanan, nilainya di sebelah kiri dan frekuensi di sebelah kanan atau sebaliknya. Ada juga tabel yang dalam bentuk baris, ya, nilainya di atas, kemudian frekuensinya ada di baris kedua atau sebaliknya. Siswa yang mengikuti remedial adalah siswa yang nilainya kurang dari rata-rata. Berapakah banyak siswa yang akan mengikuti remedial pada ulangan matematika tersebut? Nah, sebelum kita menentukan berapa banyak siswa yang mengikuti remedial, terlebih dahulu kita tentukan rata-rata dari data tersebut. Nah, karena datanya berupa nilai, sehingga kita perlu buatkan 3 baris tabel ya, untuk nilai, untuk frekuensi, dan juga baris yang terakhir yaitu nilai dikali frekuensi. Untuk kolom nilai dikali frekuensi berarti kita kalikan dari 5 dikali 4 20 dan seterusnya sampai 10 dikali 1 yaitu 10. Kemudian kita tambahkan satu kolom lagi di sebelah kanan untuk jumlahnya. Yang kita jumlahkan adalah frekuensi atau banyak siswa
dan juga kita jumlahkan nilai kali frekuensi. Berarti banyak siswanya kita tambahkan dari 4 sampai 1 ya. 4 ditambah 9 ditambah 12 ditambah 6 ditambah 1, diperoleh 32 siswa frekuensinya. Kemudian untuk nilai kali frekuensi kita tambahkan dari 20 sampai dengan 10, diperoleh 216. Sehingga min atau rata-rata dari data tersebut dapat kita hitung menggunakan rumus jumlah dari N kali F dibagi dengan jumlah F atau frekuensinya. Sehingga 216 dibagi 32, hasilnya kita peroleh rata-rata 6,75. Nah, anak-anak, untuk rata-rata sendiri biasanya kalau soalnya pilihan ganda itu ada beberapa pilihan ya. Misalnya dibuat pilihan A misalnya 6, kemudian B-nya 7, kemudian C-nya 6,8, D-nya 8. Berarti yang kalian pilih dalam hal ini misalnya 6,75 berarti dibulatkan menjadi 6,8. Kadang juga di beberapa soal dibulatkan menjadi 7. Namun jika ada pilihan 6,8 maka yang lebih tepat pembulatannya adalah 6,8. Nah, selanjutnya kita akan menentukan banyak siswa yang mengikuti remedial. Syarat mengikuti remedial adalah siswa dengan nilai kurang dari rata-rata atau kurang dari 6,75. Dalam hal ini berarti siswa yang nilainya 6 dan siswa yang nilainya 5. Karena 6 dan 5 nilainya kurang dari rata-rata ya, atau kurang dari 6,75. Untuk siswa yang memperoleh nilai 6 sebanyak 9 siswa. Kemudian yang memperoleh nilai 5 sebanyak 4 siswa. Sehingga siswa yang harus mengikuti remedial pada ulangan matematika tersebut sebanyak 13 siswa, yaitu penjumlahan dari 4 dan 9. Baik anak-anak, kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu menentukan atau menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan min dalam bentuk diagram batang. Contoh yang pertama yaitu nilai ulangan matematika siswa kelas 6 yang disajikan dalam bentuk diagram batang berikut. Bagian sumbu X atau sumbu yang mendatar yaitu nilainya, kemudian sumbu tegak atau sumbu Y-nya yaitu frekuensi atau banyaknya siswa. Terkadang juga di beberapa diagram batang ditukar tempatnya ya, nilainya di sebelah kiri dan frekuensinya berada di bawah. Jadi pada saat membaca diagram batang harus betul-betul teliti. Baik, kita akan menentukan modus dan rata-rata dari data tersebut. Yang pertama yaitu modus. Untuk menentukan modus berarti nilai dengan frekuensi yang paling tinggi. Dalam hal ini berdasarkan diagram batang tersebut berarti nilai dengan frekuensi tertinggi adalah 80 ya, frekuensinya 11. Ini nilai antara 10 dan 12 berarti tengah-tengahnya 11. Kita lanjutkan yang kedua yaitu menentukan min atau rata-rata menggunakan rumus jumlah nilai kali frekuensi dibagi dengan jumlah frekuensinya. Berarti terlebih dahulu kita kalikan dulu nilai dan frekuensi. Dalam hal ini 50 dikali 2 ya, hasilnya 100. Kemudian 60, nilai 60 dikali dengan 7 ya, antara 6 dan 8 berarti 7 dikali 60 hasilnya 420. Selanjutnya 70 frekuensinya 10 berarti perkaliannya 700. Kemudian nilai 80 frekuensinya 11 berarti perkaliannya 880. Yang memperoleh nilai 90 frekuensinya 7 perkaliannya 630, dan yang terakhir nilai 100 dikalikan dengan 7 siswa berarti hasil perkaliannya 700.
Kemudian kita jumlahkan seluruhnya dari 100 sampai yang paling terakhir yaitu 700 dibagi dengan jumlah frekuensi. Nah, anak-anak, ini perlu kalian perhatikan pada saat dia menentukan jumlah frekuensi pada diagram batang. Perhatikan untuk yang nilai 50 ya. Jadi kita tidak menjumlahkan semua frekuensinya. Yang kita jumlahkan hanya frekuensi yang bersesuaian dengan diagram batangnya. Misalnya 50-nya ada 2 orang, berarti frekuensinya 2. Kemudian 60 ada 7 orang, berarti frekuensinya 7, sehingga 2 ditambah 7. Dan seterusnya untuk yang nilai 70. Jadi harus dilihat frekuensi yang bersesuaian dengan nilainya. Tidak kita jumlahkan semuanya dari 4 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 7 ditambah 8 ya. Jadi yang kita jumlahkan hanya frekuensi-frekuensi yang bersesuaian dengan nilai. Selanjutnya hasil penjumlahan dari 100 hingga 700 diperoleh 3430 dibagi dengan jumlah frekuensinya adalah 44, diperoleh rata-ratanya 77,96. Sehingga modus dan rata-rata dari data tersebut berturut-turut. Modusnya 80 dan rata-ratanya 77,96. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua, masih dalam bentuk diagram batang, yaitu data jumlah pengunjung objek wisata dalam 1 pekan atau dalam 1 minggu. Kita akan menentukan modus dan rata-rata atau min dari data tersebut. Untuk menentukan modus, kita memperhatikan nilai dengan frekuensi tertinggi, berarti kita melihat hari Minggu sampai hari Sabtu dengan jumlah pengunjung atau frekuensi terbanyak. Berdasarkan diagram batang tersebut, frekuensi terbanyak adalah terjadi pada hari Minggu ya, dengan frekuensinya 950. Ya, ini salah ya anak-anak ya. Ini bukan 10.000 tapi harusnya 1.000 di sini. Jadi setelah 900 harusnya 1.000. Jadi antara 900 dan 1000 adalah 950, sehingga modusnya adalah hari Minggu karena frekuensinya paling banyak. Selanjutnya untuk menentukan min atau rata-rata, kita jumlahkan seluruh pengunjungnya dibagi dengan banyaknya hari. Untuk pengunjung hari Minggu sebanyak 950, kemudian pengunjung hari Senin sebanyak 600, pengunjung hari Selasa sebanyak 450, pengunjung hari Rabu sebanyak 750, hari Kamis sebanyak 650, hari Jumat sebanyak 250, dan hari Sabtu sebanyak 900 pengunjung. Dibagi dengan jumlah hari dari Minggu sampai Sabtu berarti 7 hari. Jumlah pengunjung seluruhnya selama sepekan adalah 4.550 dibagi 7, sehingga diperoleh min atau rata-rata pengunjung selama sepekan adalah 650 pengunjung. Sehingga modus dan rata-rata dari data tersebut berturut-turut hari Minggu, untuk modusnya hari Minggu dan rata-ratanya 650 pengunjung. Baik anak-anak, kita ke materi yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus dan min dalam bentuk diagram garis. Contohnya yaitu data pengunjung Pantai Manggar disajikan melalui diagram garis berikut. Ini contoh data pengunjung Pantai Manggar menggunakan diagram garis. Kita akan menentukan modus dan rata-rata dari data tersebut atau dari diagram garis tersebut. Untuk menentukan modus caranya masih sama seperti sebelumnya, yaitu
kita menentukan frekuensi tertinggi. Berarti kita menentukan hari dengan jumlah pengunjung atau frekuensi yang paling tinggi. Dalam hal ini, hari dengan jumlah frekuensi paling tinggi adalah hari Minggu, yaitu sebanyak 35 pengunjung. Selanjutnya kita akan menentukan min atau rata-ratanya menggunakan rumus jumlah pengunjung dibagi dengan jumlah hari. Untuk jumlah pengunjungnya masing-masing di hari Senin sebanyak 15 pengunjung, kemudian hari Selasa sebanyak 10 pengunjung, hari Rabu sebanyak 25 pengunjung, Kamis sebanyak 20 pengunjung, kemudian Jumat sebanyak 5 pengunjung, Sabtu sebanyak 30 pengunjung, dan hari Minggu sebanyak 35 pengunjung. Sedangkan jumlah hari selama satu minggu adalah 7 hari, dari Senin sampai hari Minggu. Sehingga jumlah dari 15 sampai 35 adalah 140 dibagi 7, hasilnya diperoleh 20. Sehingga modus dan rata-rata dari diagram garis tersebut adalah hari Minggu dan juga min atau rata-ratanya 20. Baik anak-anak, materi kita telah selesai. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat kalian pahami dengan baik dan dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, kemudian menjaga jarak dan juga mencuci tangan.